Dunia otomotif 2022 penuh geliat. Januari, pemerintah resmi memperpanjang PPNBM DTP. Berbeda dengan peraturan sebelumnya. Dalam peraturan yang baru, pemerintah tak lagi memberikan relaksasi sebesar 100% selama setahun penuh. Potongan akan dibedakan tiap kuartalnya dengan diskon paling tinggi dinikmati oleh pembeli yang melakukan transaksi pada awal tahun. Bukan hanya perayaan, tahun 2022 juga membawa kejutan yang tidak mengenakan. Pasalnya, perang Rusia-Ukraina yang terjadi pada Februari membawa dampak hingga harga minyak dunia melambung tinggi. Akibat kejadian ini, 3 Maret 2022, pemerintah RI akhirnya resmi menaikkan harga bahan bakar minyak non-subsidi. Kejadian ini mendapatkan respon yang cukup besar pada penjualan kendaraan, terutama mobil. Ditambah, kelangkaan chip semikonduktor membuat penjualan semakin ambrol. Pesta diskon PPNBM DTP serta momen lebaran nampaknya tak mampu mendongkrak penjualan kendaraan. Di April, pasar otomotif nasional anjlok hingga 15%. Sedangkan pada Mei, pasar otomotif terperosok semakin dalam hingga penjualan anjlok sebesar 30%. Meski demikian, otomotif kembali bergairah. Hal ini diperlihatkan dari penjualan kendaraan Juni yang naik tajam hingga 35,8%. Memang, pada bulan-bulan tersebut, sentimen negatif penjualan yakni kelangkaan chip semikonduktor yang dialami dunia berangsur pulih. Hal ini lantas membuat penjualan pada Juli juga ikut naik tipis 9,31%. Kenaikan terus terdongkrak hingga Agustus 2022. Pelaksanaan Gias membawa dampak pada penjualan yang cukup tinggi. Bahkan bila dibandingkan dengan pelaksanaan tahun sebelumnya, Gias 2022 tumbuh 21% dengan mencatatkan penjualan sebesar 11,74 triliun rupiah. Bila dibandingkan pada April hingga Agustus, penjualan kendaraan terutama mobil bak roller coaster yang naik dan juga turun. Bukan hanya soal penjualan, Agustus menjadi salah satu momentum perubahan tarif ojek online yang selama ini sangat diandalkan oleh warga plus 62. 4 Agustus 2022, Kementerian Perhubungan mengeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 564 Tahun 2022 yang menjadi cikal bakal perubahan tarif ojek online. Tak selesai sampai di sana, RI bak diterpa badai tiada henti. 3 September 2022, pemerintah resmi menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Hal ini dilakukan lantaran pembengkakan anggaran subsidi yang dialami sejak bulan Februari akibat kenaikan minyak dunia imbas perang Rusia-Ukraina. Saat ini pemerintah harus membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM. Bukan tanpa pertentangan, kebijakan kenaikan BBM ini menyulut banyak lini untuk turun dan meminta agar subsidi BBM dikembalikan seperti dahulu. Hingga pada Oktober, pecah suara aksi demonstrasi terus terdengar. Di bulan yang sama, yakni September, tepatnya 10 hari pasca pengumuman kenaikan BBM, Presiden juga menandatangani Inpres nomor 7 tahun 2022 tentang kendaraan dinas listrik. Hal ini pun membawa angin segar bagi industri kendaraan listrik Indonesia. Sebab bukan hanya sekedar kendaraan dinas, salah satu butir menyebutkan agar Menteri ESDM memberikan insentif tarif listrik bagi kendaraan listrik. Selain itu, Presiden juga meminta pejabat daerah untuk memberikan insentif perpajakan dan non-perpajakan bagi pengguna kendaraan listrik.
2022 memang tahun yang memperlihatkan ambisi pemerintah dalam merealisasikan net zero emission. Salah satu strategi yang dilakukan yakni memanfaatkan momentum KTT G20. Dalam kegiatan ini, pemerintah memberi contoh mengajak masyarakat menggunakan kendaraan listrik. Dalam momen ini, nampak ratusan kendaraan listrik mengaspal serta digunakan para petinggi negara G20. Tidak berhenti sampai di sana, booster pemerintah untuk meningkatkan penggunaan kendaraan listrik terus berlanjut hingga akhir tahun ini. Di penghujung tahun, pemerintah mengumumkan akan memberikan bantuan subsidi kendaraan listrik. Subsidi ini rencananya akan diberikan untuk penjualan motor, mobil, dan yang sedang dalam diskusi yakni subsidi bus listrik. Tak tanggung-tanggung, pemerintah akan menggelontorkan dana hingga 5 triliun rupiah. Dan insentif itu didesain ada capping price kendaraan. Jadi kita Indonesia juga akan mempersiapkan tidak semua mobil itu listrik yang untuk yang kaya ataupun yang mewah diberikan subsidi, tetapi dengan harga tertentu. Ini kebijakannya sedang dievaluasi. Kemudian juga yang disubsidi tentu karena kita tahu bahwa mobil listrik jauh lebih mahal daripada mobil biasa dengan harga 30% lebih tinggi. Negara kompetitor kita paling dekat, Thailand pun memberikan subsidi yang sama. Dan kedua, kita butuhkan market pengembangan pasar supaya jumlah mobil listrik itu bisa mencapai minimal 20% di tahun 2025. Atau kalau 20% itu sejumlah 400.000 unit. Nah ini nanti bukan subsidi ya, insentif kita berikan dalam rupiah tertentu. Ini sedang bicara dengan Bu Menteri Keuangan, nilainya 5 triliun, nanti dibagi motor berapa, mobil berapa, bus itu kita akan pertimbangkan juga. Begitulah gambaran berbagai kejadian yang menerpa industri otomotif dan berbagai lini yang menyangkut dunia otomotif 2022. Cahaya fajar 2023 sudah nampak mengintip di akhir tahun ini. Semua berharap cahaya ini mampu membawa harapan baru, terutama yang bisa membawa industri otomotif Indonesia menjadi semakin maju.